Selamat sore teman-teman. Kali ini kami berada di kawasan Alas Karet Polokarto yang berada di Kabupaten Sukoharjo, Solo Raya, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, warga sekitar menyebut hutan karet atau alas karet ini dengan sebutan Alaska, yang berarti alas karet. Alas adalah hutan, sementara karet adalah sebuah tanaman yang biasanya sering dibudidayakan oleh PT Perkebunan Nusantara. Kami akan berbagi informasi mengenai legenda mistis yang sering terjadi di kawasan hutan ini, di mana warga sekitar sering menyebut jika pengendara melintas di kawasan ini pada malam hari, terutama di tengah malam dan berhenti di sini, sering ada gangguan-gangguan yang sifatnya mistis dan juga horor. Bahkan warga sekitar akrab dengan beberapa gangguan ketika melintas di tempat ini, diantaranya mulai dari lemparan kerikil ke kendaraan, ada juga sekelebatan bayangan hitam yang menyeberang jalan di Alaska ini, atau juga tiba-tiba bau bangkai menyengat ketika warga melintas di kawasan ini tengah malam. Kami menemui seorang bapak yang tengah mencari rumput untuk pakan ternak di kawasan ini, dan ia bilang memang mendengar cerita itu. Soal kebenarannya memang tidak bisa dipastikan, dan kami sendiri juga pernah atau mengutip dari IG atau Instagram @mysterysolo, cerita serupa juga disampaikan mengenai kisah mistis dan horor di kawasan Alaska Polokarto, Kabupaten Sukoharjo ini. Dan saat ini kami sudah memasuki kebun karet yang disebut-sebut sebagai tempat yang penuh misteri ini, di mana tampak di jalan itu adalah jalan raya Polokarto Sukoharjo. Dan Alaska atau perkebunan karet ini merupakan atau milik PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 9 Persero, dan wilayah ini seperti namanya sering dipenuhi oleh pohon-pohon karet yang menjulang tinggi, dan ukurannya pohon karet dewasa bisa mencapai 15 hingga 25 meter. Di dalam setiap ruang buah dapat juga dijumpai biji karet, dan jumlah biji biasanya ada 3 sampai 6 buah sesuai dengan jumlah ruangan. Kami mengitaris sebagian kawasan hutan Alaska ini atau hutan karet ini atau alas karet ini. Memang kondisinya pada sore hari ini sepi, tidak ada pengunjung satupun, tapi biasanya pada hari-hari libur sebelum masa pandemi banyak juga warga sekitar maupun juga dari kota lain yang sering datang ke sini untuk sekedar melihat suasana alas karet, maupun juga mereka memanfaatkan dengan bersuah foto maupun menikmati rindangnya pohon-pohon karet. Kebetulan pohon-pohon karet yang di pinggir jalan ini belum begitu besar, sementara pohon-pohon karet yang cukup besar berada di daerah pedalaman perkebunan ini.
Dan jika mengunjungi tempat ini pada pagi hari, biasanya akan menjumpai pekerja-pekerja yang menyadap karet, yaitu sekitar menjelang atau usai subuh hingga pagi hari. Dan penyadapan karet pada pagi hari ini terbukti menghasilkan karet dengan kualitas baik dan getah karet yang disebut latek kemudian diolah menjadi produk barang jadi seperti balon, permen karet, sarung tangan, dan juga lain-lain, termasuk juga ban kendaraan. Dan tempat wisata yang disebut Alaska ini juga tidak terpencil, walaupun wilayahnya luas, dekat perbatasan antara hutan dan permukiman penduduk, banyak juga dijumpai warung dan fasilitas layaknya di tempat wisata lain. Alaska atau alas karet sendiri berasal dari bahasa Jawa yang artinya hutan, sehingga alas karet adalah hutan karet. Dan alas karet atau Alaska Polokarto ini terletak di desa Polokarto, kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, dan pohon karet yang ditanam di alas ini hampir mencapai 30.000 pohon, dan pada beberapa tahun silam dipenuhi dengan pohon karet yang ditanam dengan garis yang rapi dan tumbuh tinggi mencapai 20 hingga 25 meter seperti kami sebutkan di awal tadi. Kebetulan pohon karet yang kami jumpai ini belum begitu besar karena memang baru beberapa tahun sebagai pengganti pohon-pohon karet sebelumnya. Kami terus menyusuri sebagian pohon karet di sini dan kembali mengenai kisah mistis dan horor di Alaska Polokarto ini. Konon menurut warga sekitar, jin-jin di tempat ini merupakan jin yang selalu ingin berinteraksi, terutama jika tengah malam telah tiba. Pernah ada kisah seorang pengendara truk dan kereta ditemukan pingsan di area Alaska ini karena kebetulan pada malam harinya mereka sempat beristirahat sejenak di tempat ini karena kecapean, dan seperti kesaksiannya, kejanggalan muncul ketika mereka memutuskan untuk membuang air kecil di salah satu pohon karet, di mana sang kernet sebenarnya sudah mengingatkan kepada pengendara truk atau sopir truk agar permisi sebelum melakukan atau membuang air kecil. Namun sopir merasa jumawa dan mengatakan tidak percaya hal tersebut. Konon ketika saling mengobrol, mereka dikejutkan dengan sosok makhluk besar yang wajahnya mirip kelelawar, dan anehnya ketika hendak lari, kaki mereka terasa terpaku dengan bumi hingga tak bisa beranjak, dan mereka pun konon pingsan hingga ditemukan warga keesokan harinya. Itulah kisah mistis yang pernah terjadi di kawasan Alaska ini. Soal kebenaran cerita ini memang sulit dibuktikan, tetapi warga sekitar memang umumnya mendengar bahwa hal itu memang pernah terjadi. Dan mitos lainnya, jika mencium bau aneh seperti bangkai atau aroma bunga, janganlah berkata kasar atau kotor, karena dianjurkan justru untuk menyapa atau sekedar permisi. Jika itu dilanggar, konon sang penunggu dengan aneka wujud akan datang untuk menemui siapa saja yang berada di tempat ini. Demikian teman-teman, informasi dapat kami sampaikan dari kawasan Alaska
Polokarto, Sukoharjo, Suralaya, dan terima kasih. Salam dari kami. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat sore.